Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak teacher. Bagaimana kabar anak teacher hari ini? Teacher mendoakan agar anak-anak teacher dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Walaupun anak-anak teacher saat ini masih belajar dari rumah, tapi tetap semangat dalam belajar. Dan teacher ucapkan selamat datang kepada anak teacher di kelas 62 bersama teacher Ai. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak teacher, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Marilah kita lanjutkan tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Apakah anak-anak teacher sudah tahu apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Nah, perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang sering dikenal dengan perkembangbiakan secara tak kawin. Perkembangbiakan vegetatif terbagi atas dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama yang akan kita bahas tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Apakah yang maksudnya vegetatif alami? Yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami ini juga terbagi atas beberapa macam. Yang pertama yaitu membelah diri, kedua spora, ketiga akar tinggal atau rizoma, yang keempat umbi lapis, kelima umbi batang, yang keenam umbi akar, ketujuh geragi atau stolon, 8 tunas, dan 9 tunas adventif. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah membelah diri. Membelah diri pada tumbuhan terjadi yaitu pada tumbuhan tingkat rendah atau tidak memiliki batang, akar, dan daun sejati. Contohnya pada ganggang hijau. Yang kedua yaitu spora. Spora biasanya terjadi pada tumbuhan paku-pakuan, misalnya suplir. Di bagian belakang daun terdapat bagian bulat yang disebut kotak spora. Di dalam kotak spora terdapat spora. Nah, anak teacher perhatikan gambar berikut ini. Ada seperti bulat. Nah, itu merupakan kotak spora. Selanjutnya yang ketiga, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut beruas-ruas dan tumbuh mendatar. Di setiap ruas akan tumbuh akar. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada tumbuhan kunyit, jahe, kencur, lengkuas, dan lain-lain. Nah, nanti teacher perhatikan, akar pada tumbuhan tersebut beruas-ruas dan tumbuh secara mendatar. Selanjutnya, yang keempat, vegetatif alami umbi lapis. Umbi lapis memiliki susunan berlapis-lapis sesuai dengan namanya. Bagian yang berlapis-lapis merupakan tunas. Tunas tumbuh membesar sehingga terbentuk siung. Siung ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya keluarga bawang. Nah, ada bawang merah, bawang putih. Selain itu yaitu bunga lili. Yang kelima, umbi batang. Umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya kentang dan ketela rambat. Nah, saya perhatikan ada terlihat mata tunas. Nah, mata tunas ini nanti yang akan menjadi tumbuhan baru. Kita lanjutkan yang keenam yaitu umbi akar. Umbi akar yaitu akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan disebut umbi akar.
Contohnya bunga dahlia dan wortel. Jadi wortel ini merupakan akar yang berubah fungsi menjadi cadangan makanan. Makanya akar dari wortel ini bisa kita gunakan sebagai bahan makanan. Selanjutnya yang ketujuh, geragi atau stolon. Geragi atau stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar. Contohnya pada tanaman karbe, stroberi, dan rumput teki. Pada ruas-ruasnya tumbuh tunas baru. Bagian batang yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Bagian batang ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, coba perhatikan pada batang tumbuhan stroberi yang menyentuh tanah akan tumbuh tumbuhan barunya. Setelah kita lanjutkan yang ke-8, yaitu tunas. Tunas muncul pada pangkal batang. Pangkal batang ini terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan membentuk rumpun. Contohnya pisang dan bambu. Akan tetapi ada pula tunas yang muncul di bagian tumbuhan, seperti tunas yang muncul dan tumbuh di daun dan di akar. Dan vegetatif alami yang terakhir yaitu tunas adventif. Tunas adventif yaitu tunas yang muncul di bagian tumbuhan seperti tunas yang muncul dan tumbuh di daun dan di akar. Contohnya yaitu cocor bebek dan sukun. Nah, tumbuhan ini sering sekali kita lihat pada pinggir daun itu terdapat tunasnya. Tunas ini apabila sudah jatuh ke tanah maka akan dapat tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, itulah tadi perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif alami. Selanjutnya kita akan membahas tentang vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Vegetatif buatan ini juga terdiri atas beberapa cara. Cara yang pertama yaitu mencangkok, yang kedua stek, yang ketiga sambung atau enten, yang keempat tempel atau okulasi, dan yang kelima merunduk. Kita akan bahas satu persatu cara vegetatif buatan. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Mencangkok dilakukan pada cabang yang dekat dengan batang. Caranya, sebagian kulit cabang dibuang, dibalut dengan tanah. Pada batang yang dicangkokkan akan tumbuh akar. Cabang ini siap ditanam menjadi tanaman baru. Mencangkok biasanya dilakukan pada tanaman yang berkambium, yaitu pada tanaman mangga, jambu air, dan rambutan. Berikut cara melakukan cangkok pada tanaman tersebut. Vegetatif buatan yang kedua yaitu stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang biasa ditanam adalah batang, tangkai, atau daun. Namun tidak semua tumbuhan dapat di stek, hanya tumbuhan tertentu saja. Contohnya singkong dan mawar. Mungkin anak-anak teacher pernah melihat cara menanam tanaman singkong, yaitu batangnya dipotong-potong kemudian ditancapkan ke tanah sehingga tumbuh tanaman baru. Cara vegetatif buatan yang ketiga adalah sambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten bertujuan menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Misalnya, yang satu tumbuhan akar kuat, kemudian tumbuhan yang kedua produktivitasnya tinggi, sehingga ketika digabungkan akan menghasilkan tumbuhan akar kuat dan produktivitas tinggi. Contohnya tomat dan terung. Nah, ini cara mengenten pada tumbuhan atau menyambung. Selanjutnya dengan cara tempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lainnya.
tumbuhan yang akan ditempel harus yang kuat. Tempel atau okulasi bertujuan menggabungkan dua tumbuhan berbeda sifatnya. Nanti akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda sifatnya. Ini adalah contoh gambar okulasi pada tanaman jeruk, di mana nanti akan menghasilkan batang yang kokoh dan buah yang manis ketika kita menempel tumbuhan atau jeruk dengan batang yang kokoh dengan buah yang manis, maka akan menghasilkan batang yang kokoh dan manis. Yang kelima yaitu dengan cara merunduk. Merunduk merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya pada tumbuhan arbe, apel, dan stroberi. Nah, dengan cara merundukkan batang ke tanah seperti yang terlihat pada gambar, nanti batang yang ditimbun di bawah tanah akan tumbuh akar baru, kemudian akan menghasilkan tanaman yang baru. Nah, itulah pembahasan terakhir kita tentang vegetatif buatan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak teacher dapat memahami penjelasan yang sudah disampaikan tadi dan dapat mengerjakan latihan